Assalamualaikum teman-teman pemerhati hukum. Di samping saya ini adalah Saudara Bambang, warga Surabaya, di mana beberapa hari yang lalu beliau sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak yang dituduhkan oleh familinya sendiri, dan Saudara Bambang ini sempat ditahan di Rutan Medaeng, Surabaya selama 1 bulan. Ya. Dia dilaporkan di pihak kepolisian di Polrestabes Surabaya. Ya. Kemudian diselesaikan kasus ini di tingkat kejaksaan dengan memakai restoratif justice. Paradigma hukum kita ada 2. Yang pertama adalah hukum diselesaikan secara normatif. Kemudian hukum bisa diselesaikan secara restoratif justice, ya. Kecuali kasus-kasus yang menyangkut keamanan negara, terorisme, narkoba, korupsi, dan kasus yang meresahkan masyarakat serta extraordinary crime itu tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Kembali ke Saudara Bambang, seharusnya di tingkat penyidikan tingkat awal yang kami himbau pihak kepolisian sudah bisa harus menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice, ya, karena bukti yang ada mungkin kurang kuat atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu lebih elegan dan lebih bijaksana di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum seperti yang dituduhkan kepada Saudara Bambang. Kemudian kasus ini dilimpahkan di kejaksaan, ya, dan Saudara Bambang selaku tersangka datang di kejaksaan, dan di proses di kejaksaan langsung dilakukan penahanan. Benar, Saudara Bambang? Ya. Kemudian dia ditahan selama 1 bulan. Kemudian 3 hari sebelum ditahan itu, pada waktu 3 hari menjadi penahanan di kejaksaan, sudah ada upaya untuk penyelesaian, ya, dengan pihak yang bersengketa, ya. Salah satu syarat restoratif justice itu adalah kesepakatan semua pihak yang berperkara, ya. Mungkin ada penyelesaian, kejaksaan selaku regulator maupun mediator dan fasilitator di dalam restoratif, ya. Memang sejak awal seharusnya bisa menyelesaikan kasus ini secara RJ, restoratif justice, ya. Tetapi per 3 hari sudah diadakan perjanjian, tetapi yang bersangkutan tetap menjalani penahanan di Rutan Medaeng selama 1 bulan. Setelah itu baru diadakan penandatanganan, betul, Saudara Bapak? Ya, penandatanganan untuk penyelesaian damai. Penandatangan itu Pak. Perdamaian. Pembebasan. Ya, pembebasan. Ya. Ya, jadi kami himbau bahwa kepada aparat penegak hukum untuk tetap mengedepankan kasus-kasus yang tidak selalu penyelesaian normatif, karena restoratif justice itu sudah dikenal di masyarakat Indonesia, yaitu adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam penyelesaian perkara oleh ketua-ketua kita, tokoh-tokoh kita di dalam penyelesaian kasus. Ya, marilah kita benahi hukum kita, tatanan hukum kita, ya, jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Mudah-mudahan dengan adanya kasus Saudara Bambang, restoratif justice baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan sudah menjadi melembaga, ya, melembaga, sehingga ada kepastian, kemudian ada keadilan, dan tentunya ada kemanfaatan hukum itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan Saudara Bambang bisa menyadari dan bisa mengintrospeksi dirinya bahwa apapun yang dilakukan itu semuanya pasti ada dampaknya. Ya, sekali lagi kepada semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, mari kita selesaikan hukum ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan elegan restoratif. Kami terima kasih kepada semua pihak yang sudah membebaskan Saudara Bambang secara restoratif justice, ya. No law, no country. Tiada hukum, tiada negara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Subagiono.